Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang kalau salah seorang di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau Allah minta untuk menghitung nikmat tersebut, niscaya dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita senantiasa mencontoh beliau, mengikuti jejak beliau, dan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Setiap di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, dan saya yakin semua yang hadir di ruangan ini kalau ditanya cinta kepada Allah atau tidak, pasti jawabannya apa? Cinta. Kalau kalian cinta kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, taat terhadap seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah alla yu'badallah illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan salat sebagaimana syariat Rasulullah. Kita melaksanakan puasa sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dan kita mengeluarkan zakat sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 4 perkara tadi, maka janji Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Materi kajian kali ini adalah arti kemenangan Ramadan yang sesungguhnya. Yang tentunya setiap di antara kita bahagia ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun kebahagiaan berjumpa dengan bulan Ramadan belumlah cukup sampai kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena kalau kita berbicara bahagia bertemu Ramadan, semua orang bahagia bertemu Ramadan. Para pedagang baju bahagia ketika bertemu Ramadan, betul? Orang yang dagang takjil bahagia ketika bertemu Ramadan. Anak-anak sekolah, Masya Allah, kalau ketemu Ramadan, bahagia.
sekolahnya libur atau masuk setengah hari. Tapi pertanyaannya, apakah bahagia seperti ini bermanfaat? Dapat menjadikan seseorang dijauhkan daripada nerakanya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Bahagia yang hakiki adalah ketika seseorang mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahagia yang hakiki adalah ketika seseorang mampu menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan di bulan Ramadan. Oleh karenanya para salaf terdahulu, ketika akan tiba bulan Ramadan, mereka senantiasa melakukan persiapan demi persiapan, agar ketika tiba bulan Ramadan, mereka mampu untuk mengisi waktu-waktu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang kebahagiaan terkait dengan ibadah puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrih, yaitu bahagia ketika berbuka puasa. Masya Allah, nanti kalau buka puasa pada bahagia tuh. Tapi yang dimaksud bahagia di sini bukan berarti karena kita boleh makan, ya, karena kemudian kita boleh minum lagi, bukan itu. Sehingga banyak orang yang salah mengartikan maksud Rasulullah SAW bahagia ketika berbuka maka dia mengumpulkan makanan yang sangat banyak kemudian makan dengan berlebihan. Ini keliru. Yang dimaksud bahagia ketika berbuka adalah perasaan yang muncul daripada diri seseorang ketika berbuka puasa. Dia mengingat, Masya Allah, satu hari tadi saya mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, mampu menjaga sholat 5 waktu, mampu menjaga lisan untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang dilarang, mampu menjaga pandangan untuk tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan, mampu menjaga telinga untuk mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Itu yang dimaksud bahagia ketika berbuka puasa. Bahagia, alhamdulillah hari ini saya bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah 3 juz misalnya. Itu bahagia, subhanallah. Dan yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagianya seseorang nanti kelak di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar. Ketika ia melihat bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala diperuntukkan untuk dirinya, maka ketika itu dia akan memperoleh kebahagiaan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah, karena Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan Ramadan itu disebut sebagai sayyidus syuhur, penghulunya seluruh bulan, pemimpinnya seluruh bulan. Sebagaimana para malaikat memiliki pemimpin, yaitu malaikat Jibril, para nabi dan rasul memiliki pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka bulan yang ada ini juga memiliki pemimpin yang paling afdal, yang paling utama, yang disebut dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan, maka berusahalah untuk mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan di dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah mudahkan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Jikalau datang malam pertama daripada malam-malam bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Maka syaitan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak leluasa menggoda manusia sebagaimana di luar bulan Ramadan. Tapi ternyata masih ada juga kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Di sini para ulama mengatakan di antara makna yang dibelenggu Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah syaitan dari kalangan jin.
Adapun syaitan dari kalangan manusia bebas leluasa di bulan Ramadan. Jadi syaitan itu ada dua macam. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, sebagaimana yang Allah katakan minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Akan tetapi syaitan-syaitan yang jahat, jin-jin yang jahat, Allah Subhanahu wa taala belenggu. Sehingga kita Masya Allah mudah untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya. Tidak sebagaimana kita berada di bulan-bulan yang lainnya, mudah untuk baca Al-Quran, mudah untuk melaksanakan qiyam, mudah untuk mengeluarkan sebagian harta, subhanallah. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan untuk kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa futihat abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Yang jumlahnya berapa pintu surga? Ada 8. Ya, pintu surga itu jumlahnya ada 8. Semua dibuka di bulan Ramadan. Walam yughlaq minha babun, tidak satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Yang jumlahnya berapa pintu neraka? 7. Walam yuftah minha babun, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Wa yunadi munadin, kemudian akan ada penyeru yang mengatakan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang gemar melaksanakan kebaikan, sambutlah bulan ini. Maka kita diperintahkan untuk menyambut bulan Ramadan, namun dengan sambutan-sambutan yang tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang senang dengan kebaikan, sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan mereka yang senantiasa melaksanakan perbuatan buruk, maka berhentilah daripada keburukan tersebut. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada api neraka, dan itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, ya. Jadi kemenangan itu ketika seseorang mendapatkan ampunan Allah. Kemenangan itu ketika seseorang namanya dihapuskan daripada penghuni api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan kesempatan ini masih terbuka lebar. Sekarang ini kita sudah masuk malam berapa? 11. Yang itu artinya kita sudah melewati sepertiga pertama bulan Ramadan. Masih ada 2/3 lagi yang kita bisa maksimalkan untuk melaksanakan ketaatan agar kita menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang pantas untuk dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik sebuah mimbar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Aku mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alasannya. Beliau mengatakan, ja'ani Jibril, datang kepada aku malaikat Jibril, kemudian dia mengatakan, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Dzukirta indahu falam yusalli alaik, yang namamu disebutkan di sisinya akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadamu. Maka orang kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan lantas dia tidak mau bersalawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang yang celaka. Versinya siapa? Versinya malaikat Jibril. Versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mulai sekarang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, biasakan lisan kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha 10, maka Allah akan bersalawat untuknya berapa kali? 10 kali. Subhanallah. Di majelis ini insyaallah akan sering disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka
Ucapkan dengan lirih sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak dianggap orang yang paling pelit. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit itu adalah mereka yang ketika disebutkan namaku di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Lantas kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Qulu amin, ucapkan amin wahai Muhammad." Maka Rasul kemudian mengucapkan amin. Yang kedua, Jibril mengatakan, celaka seorang hamba, dia mendapati orang tuanya dalam kondisi tua renta, salah seorang atau keduanya bahkan, lantas dia tidak mampu masuk ke dalam surganya Allah melalui bakti kepada orang tuanya. Ucapkan amin. Maka Rasulullah SAW kembali mengucapkan amin. Adapun yang ketiga yang terkait dengan Ramadan, Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan thumman salakha minha walam yughfar lah. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, lantas kemudian bulan itu pergi meninggalkan dirinya dalam kondisi dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kembali mengucapkan amin. Bayangkan ya, doa yang diucapkan oleh Sayyidul Malaikah. Siapa itu Sayyidul Malaikah? Malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah doa yang mustajab, yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Ghufran. Apa? Syahrul Ghufran, yaitu bulan ampunan. Apalagi nanti ketika di penghujung Ramadan, di 10 hari yang terakhir gitu ya, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan doa. Siapa yang tahu doanya? Ayo, ini kita langsung lempar saja berupa pertanyaan. Doa yang masyru' untuk diucapkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Angkat tangan, dikasih mic. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, silakan. Adik siapa? Namanya siapa? Oh, saya Kilei. Baik, silahkan dibaca doa yang dianjurkan untuk diucapkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka Afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh diserahkan hadiahnya ya. Luar biasa. Di 10 hari terakhir Ramadan, ini adalah waktu yang paling mahal. Aisyah radhiyallahu anha sebenarnya bisa saja mengucapkan doa karena dia adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mengetahui doa yang sering diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia orang Arab, mau ngarang doa juga bisa gitu ya. Tapi Aisyah tahu ini adalah waktu yang paling spesial. Dia ingin tahu doa apa yang paling spesial. Karena Allah mengatakan tadi di dalam surah Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalaulah hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat dengan kita. Allah akan mengijabah doa kita. Allahu Jalla wa Ala yang memerintahkan kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala pula lah yang menjanjikan akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Allah berfirman di dalam surah Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuh. Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa-doa kalian." Pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Makanya wajib kita yakin ketika berdoa bahwasanya doa kita pasti dikabulkan. Makanya ada larangan seseorang ketika berdoa mengucapkan Allahumma arhamni in syi'it. Apa artinya itu Allahumma arhamni in syi'it? Ya Allah, rahmati aku kalau kamu berkehendak. Itu nggak boleh mengucapkan doa seperti itu. Rabbighfirli in syi'it. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku kalau kamu berkehendak. Tidak boleh mengucapkan doa yang seperti itu.
Karena keluar dari hati yang tidak yakin akan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa, wajib kita yakin Allah kabulkan doa kita. Meskipun pengijabahannya itu bisa ya salah satu di antara 3 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hamba ketika berdoa kepada Allah yang mana doanya itu tidak ada unsur dosa atau pemutusan silaturahim, akan dikabulkan. Yang pertama, bisa jadi Allah akan berikan sesuatu seperti yang dia minta. Misalnya, antum, siapa namanya Pak? Bapak Sony berdoa, ya Allah, saya minta uang 1 juta misalnya gitu. Anugerahkanlah kepada hambamu rezeki 1 juta. Langsung dapat transferan. Berapa juta? 1 juta, alhamdulillah. Berarti doanya langsung diijabah. Atau mungkin bentuk yang kedua Pak Sony. Contoh gini, Pak Sony berdoa, ya Allah, saya minta uang 1 juta. Tidak ada yang transfer. Oke? Tapi tiba-tiba Pak Sony lagi jalan, tiba-tiba hampir kecelakaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan Pak Sony untuk terhindar daripada kecelakaan tersebut. Maka itu juga salah satu di antara bentuk pengabulan doa. Kalaulah kecelakaan Pak Sony bisa keluar 1 juta atau bahkan bisa lebih gitu. Itu juga pengabulan doa. Atau kata Rasulullah yang ketiga, an yaddakhira lahu fil akhirah. Doa tersebut disimpan sebagai tabungan pahala di akhirat. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak peduli doaku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, yang penting aku terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku berdoa, pasti doaku akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aku pikirkan bukan bagaimana Allah mengabulkan doaku, bukan. Tapi bagaimana aku terus berdoa sehingga Allah Subhanahu wa taala tentunya pasti akan mengabulkan doaku. Jadi doa yang diperintahkan untuk sering diucapkan yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang pemaaf. Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan kita yakin, Pak, ibu-ibu semua, kita yakin kita sebagai manusia adalah tempatnya dosa dan salah. Kita yakin dosa kita sangatlah banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melaksanakan kesalahan baik itu di malam hari maupun di siang hari. Banyak sekali kesalahan kita. Bahkan kalau salah seorang di antara kita diminta untuk menyebutkan kesalahannya dari mulai bangun pagi tadi sampai detik ini, ada yang bisa menyebutkan? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena saking banyaknya. Dan di bulan Ramadan kesempatan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kesempatan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah di bulan Ramadan. Ada beberapa cara untuk meraih kebahagiaan di bulan Ramadan. Ya. Berbagai macam ibadah. Yang pertama yaitu berusaha untuk senantiasa membersamai Al-Qur'anul Karim. Dan Ramadan ini salah satu di antara namanya adalah Syahrul Qur'an. Apa? Syahrul Qur'an. Artinya apa itu Syahrul Qur'an? Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu 1 kali turun, 30 juz. Itu di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Turun dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Oke. Kemudian Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun fase Makkah, 10 tahun fase Madinah. Karena kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah Syahrul Qur'an, maka hendaknya kita
senantiasa menyibukkan diri membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tadi di Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat Masya Allah para salaf terdahulu, kalau saya mengatakan salaf itu 3 kurun awal Islam. Yang pertama adalah kurunnya masanya para sahabat Rasulullah, kemudian masanya tabi'in, kemudian yang ketiga masanya tabi'ut tabi'in. Para salaf terdahulu, orang-orang yang mendahului kita pada perkara keimanan, itu kalau masuk bulan Ramadan fokus sama Al-Quran. Sampai diceritakan Imam Malik ibn Anas rahimahullah, beliau menutup majlis hadis. Untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran. Sampai diceritakan Imam Qatadah rahimahullah, ketika bulan Ramadan itu yakhtimul Quran inda kulli thalath, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Masya Allah. Kalau berarti sekarang sudah 10 hari, berapa khatam beliau? Sudah 3 kali khatam. Masya Allah. Kalau tanya sekarang kita, sudah berapa kali khatam, Mbak, Bu? Masya Allah, tawadhu ya. Jangan diceritakan supaya ikhlas, Ustaz ya. Imam Qatadah yakhtimul Quran inda kulli thalath, setiap 3 hari 1 kali khatam. Apakah cukup sampai di situ? Oh, belum. Masih ada kelanjutannya. Ketika tiba 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, malam 21, yakhtimu inda kulli lailah. Beliau khatam 1 malam 1 kali. Masya Allah. Oke, saya mau tanya, berarti total Imam Qatadah itu 1 bulan khatam berapa kali? Siapa bisa jawab? Ayo, angkat tangan. Tumbler akan datang. Ayo. Ya, Pak Soni. Sekitar 17 kali. Masya Allah. Barakallahu fikum. 17 kali. Karena 3 hari sekali, kemudian 10 hari berturut-turut, itu sama dengan 17 kali. Banyak ya, 17 kali ya? Banyak. Tapi antum masih belum mendengar bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu 1 bulan indahu situna khatmah. Beliau khatam 60 kali, Pak. Masya Allah. 60 kali. Sehari berarti berapa kali? 2 kali. Guru. Ini kisah benar atau fiktif, Ustaz? Mungkin nggak ini, Pak, kira-kira, Pak? Atau ini kisah masih diperselisihkan kesahihannya? Kalau kita samakan dengan diri kita, mustahil, Pak. Tapi Imam Syafi'i, jangankan Imam Syafi'i, para murid penghafal Al-Quran yang khatam 30 juz ya, khatam 30 juz, itu mereka bisa membaca 1 safhah, 1 lembar itu 1 menit, Pak. Bacanya gimana, Ustadz? Apakah nggak pakai tajwid bacanya? Orang kalau sudah hafal Quran dengan tajwid, mustahil bisa baca Quran tanpa tajwid. Sebagaimana orang kalau belum tahu tajwid, baca Quran dengan tajwid nggak mungkin. Bacaannya dengan qiraat yang mujawwadah, ya, qiraat yang bertajwid, tapi dibaca dengan cepat. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Masih ada gunnahnya. Wa minan, ada gunnah. Mayyaku, ada idghamnya. Itu 1 lembarnya itu berapa menit? 1 menit. Kalau 1 juz 20 halaman, berarti 1 juz berapa menit? 20 menit, Pak. Oke, Pak Soni, kalau 1 juz 20 menit, untuk khatam 30 juz berapa menit dibutuhkan? 600 menit. 600 menit sama dengan berapa jam? 10 jam. Kalikan 2. 20 jam. Masih sisa berapa jam? 4 jam. Mulai ya, masuk akal ya. Itu kita nggak ngobrol Imam Syafi'i, kita ngomong santri penghafal Quran zaman now. Tapi masalahnya apa? Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan sibuknya, fokusnya memang
Quran. Nggak ada tuh Imam Syafi'i tanggal 17 Ramadan kemudian jalan-jalan cari baju lebaran, nggak ada tuh. Kalau kita iya. Imam Syafi'i kalau buka puasa ada yang di depan dimakan. Nggak ada tuh Imam Syafi'i ngabuburit sampai jauh-jauh cari makanan buka puasa, nggak ada tuh. Jadi fokus sama Al-Quran. Makanya subhanallah, orang-orang terdahulu ketika masuk bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan Al-Quran dengan jumlah yang sangat banyak. Ini adalah orang yang bahagia di bulan Ramadan. Oke, mungkin kita jauh lah kalau dibandingkan Imam Syafi'i ya. Mungkin kita sebagian memiliki kebiasaan kalau Ramadan itu 2 kali khatam. Istiqomah. Kalau bisa tahun ini ditambah. Berapa Pak Soni? 3 kali khatam itu. Yang 3 kali insya Allah setiap 10 hari terakhir itu, ketika 10 hari terakhir dia fokus untuk 1 kali khatam. Yang lain dilanjutkan juga tapi dia baca juga supaya khatam di 10 hari terakhir dan wahakata seperti itu, ya. Kemudian keadaan para salaf ya, bagaimana di bulan Ramadan mereka sibuk untuk melaksanakan qiyam. Ini penting sekali. Ramadan identik dengan sholat malam ya, atau yang kita istilahkan dengan sholat apa? Tarawih ya. Sholat tarawih ini adalah sholat yang disunnahkan di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang bangun melaksanakan sholat di malam hari pada bulan Ramadan dengan keimanan. Keimanan itu bahwasanya orang tersebut yakin bahwasanya ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab itu apa? Mengharap pahala. Jadi kalau kita beramal itu nggak ada masalah kita mengharapkan pahala. Kalau kita beramal misalnya kita sholat supaya dimasukkan surga, boleh nggak Pak? Kita sedekah supaya dihindarkan dari neraka, boleh nggak Pak? Boleh. Bukan kemudian dikatakan orang ini kurang ikhlas. Kenapa? Beramal karena surga, beramal karena takut neraka. Kurang ikhlas. Ini keliru. Justru kita diperintahkan ketika beramal mengharapkan rahmat Allah, dan termasuk di antara rahmat Allah apa? Surga. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi boleh kita beramal kemudian kita berharap rahmat Allah, berharap karunia Allah, berharap ampunan Allah. Siapa yang salat di malam Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah ya. Jadi para salaf, orang yang berbahagia di bulan Ramadan adalah mereka yang menyibukkan diri untuk melaksanakan sholat malam. Misalnya kita dalam acara seperti ini, mungkin nanti ketika pulang ke rumah ya kita tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana malam-malam biasanya di masjid gitu ya. Maka kalau bisa tetap kita tarawih. Di sini akan diadakan tarawih, betul ya? Akan diimami oleh Ustadz Rifat Arfan. Kita ikut. Atau mungkin saya kalau tarawih di sini saya kemalaman pulangnya, nggak masalah. Sampai rumah jam berapa tetap sholat tarawih. Jangan skip dulu. Banyak kan orang yang bilang skip dulu dah, capek. Enggak. Untuk masalah akhirat jangan pakai skip Pak. Akhirat itu sesuatu yang serius. Wajib kita perlakukan dengan serius. Adapun dunia adalah sesuatu yang kata Allah sendau gurau, permainan. Tapi banyak orang terkait perkara dunia dia serius, tapi terkait perkara akhirat dia bercanda. Ini kan keliru. Kebalik, betul ya? Dunia kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan, sendau gurau, ya saling memperbanyak harta, anak, berbangga-bangga dengan perkara tersebut. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan adapun di akhirat kata Allah, ada ampunan Allah, ada azab yang pedih. Kita diperintahkan untuk serius perkara akhirat. Jangan kita skip masalah sholat tarawih, tetap di rumah, capek istirahat dulu, nanti bangun mungkin diakhirkan waktunya.
Ya, karena kita butuh pahalanya Allah, Pak. Butuh pahala. Kita butuh rahmat ya Allah. Kita butuh ampunan Allah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad saja. Saya mau cerita nih, Nabi Muhammad saja orang yang senantiasa butuh akan pahala Allah. Ini saya mau mengambil satu kisah yang terjadi di bulan Ramadan juga di zamannya Nabi Muhammad SAW, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Ketika itu terjadi sebuah peperangan. Perang apa, Pak? Ada yang tahu? Hah? Perang Badar, Masya Allah. Tapi saya belum kasih tumbler nih, apa ya? Jawabannya, Perang Badar. Perang Badar, oke, diikuti oleh berapa orang? Dari kalangan kaum muslimin? 313 sampai 317. Taib. Berapa kendaraan yang mereka bawa untuk menghantarkan mereka ke Badar? Mulai ini. Agak spesifik lagi. Jumlahnya 70 ekor onta, 2 ekor kuda. Orangnya berapa tadi? 300. Itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu naiknya gantian sama 3 orang. Taib. Gantian sama Abu Lubabah sama Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasul di atas, tiba giliran beliau untuk turun jalan. Oke? Apa yang dilakukan sahabat? Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, namsi anka ya Rasulullah. Kami akan berjalan ya Rasulullah. Silahkan lanjut ya Rasulullah. Kamu tetap di atas ya Rasulullah." Nggak mungkin Rasul jalan, Ali naik gitu kan ya. Maka apa yang diucapkan Rasulullah? Ini kalau ketika itu yang ditawarin saya mungkin ya, Ustaz silahkan lanjut Ustaz, pasti saya, oh Masya Allah, murid ya, murid berkah insya Allah kamu ilmunya. Ini Rasul nggak seperti itu. Rasul mengatakan apa? Ketika ya Rasulullah namsi anka, kami akan berjalan, silahkan kamu lanjut. Rasul mengatakan, ma antuma bi aqwa minni 'alal mash wala ana bi aghna minkum 'anil ajr. Kalian tidak lebih kuat berjalan dibandingkan aku juga kuat jalan. Dan aku butuh pahala sebagaimana kalian berdua butuh pahala. Subhanallah. Itu siapa? Rasulullah, Pak. Yang kata Allah, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Pahalanya Nabi Muhammad itu tidak pernah terputus. Terus dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja masih butuh pahala. Disuruh lanjut enggak? Mau jalan. Kalau tiba giliran jalan, jalan karena dia tahu jalan itu pahalanya lebih besar. Rasulullah kalau salat malam, ya Allah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta tafattara qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak-bengkak, pecah-pecah, Pak. Kita kalau salat malam, Masya Allah, sampai kesemutan kira-kira. Semutan itu sudah maksimal kita. Rasul sampai kakinya pecah-pecah. Ustaz, ini kaki saya pecah, Ustaz. Itu bukan karena sholat malam panjang, bukan. Kenapa? Karena gak pakai lotion mungkin gitu ya. Tapi kalau Rasulullah sholat malamnya sampai kakinya bengkak, sampai pecah-pecah, ditanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza? Kenapa kamu melakukan yang seperti ini? Bukankah dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, afala akun abdan syakura. Bukankah sudah sepantasnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah merasa mendapat nikmat yang sangat banyak dari Allah. Dan nikmat yang paling tinggi yang didapatkan beliau adalah nikmatun nubuwah. Nikmat mendapatkan nikmat risalah, diangkat sebagai nabi dan rasul. Rasul menganggap penting untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat malam. Panjang sholat malamnya Rasulullah. Pernah suatu ketika seorang sahabat ingin ikut sholat malamnya Rasulullah. Tiba-tiba dia masuk langsung jadi makmum. Antum tahu Rasulullah setelah baca Al-Fatihah baca surat apa? Al-Baqarah, Pak. Dipikir sahabat ini Rasul akan ruku pada ayat yang ke-100. Ternyata 100 lanjut. Dia mengatakan lagi dalam hatinya akan rukuk pada ayat yang ke-200. Lanjut ternyata. Kemudian dia mengatakan Rasulullah akan rukuk setelah selesai baca surah Al-Baqarah. Ternyata setelah baca Al-Baqarah Rasul lanjut baca surah An-Nisa. Setelah An-Nisa lanjut lagi baca surah apa? Ali Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu kurang lebih berapa juz?
An-Nisa akhir itu sekitar 5 juz, masuk juz ke-6. Berarti satu rakaatnya 6 juz, Pak. Hampir 6 juz. Sahabat tadi mengatakan Rasul baca dengan qiraat yang mujawwadah, dengan tajwid. Kemudian tidaklah beliau melewati satu ayat yang di dalamnya ada surga, ada rahmat Allah, kecuali beliau berhenti kemudian minta surga, minta nikmat berupa surga. Ibaratnya kalau Rasul membaca wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat, Rasul berhenti, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Baca lagi gitu, paham ya? Kalau Rasul melewati ayat yang isinya neraka, seperti firman Allah, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Rasul berhenti, kemudian beliau mengatakan, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Seperti itu contohnya. Tidaklah Rasul membaca ayat yang isinya surga kecuali beliau minta surga. Tidaklah beliau melewati ayat yang isinya neraka kecuali beliau minta perlindungan dari neraka. Subhanallah. 6 juz bacanya kayak gitu, Pak. Kita Masya Allah kadang kalau imamnya alif lam mim. Udah dam-dam nih. Panjang banget nih imam. Coba. Toha, wah panjang sudah kalau Toha ini. Sampai ada tuh di mana tuh? Di Jawa Timur. Salat tarawih 23 rakaat berapa menit? 7 menit, Pak. Masya Allah. 7 menit 23 rakaat. Yang parahnya lagi apa? Ada yang menjadikan itu sebagai tempat destinasi wisata yang harus dikunjungi ketika Ramadan. Ini kan aneh. Saya mau tanya, siapa yang bisa kasih jawaban? Hadiahnya tumbler, masih tumbler. Ini sulit pertanyaannya. Kalau ada yang selain tumbler, bisa dikeluarkan. Kalau antum tahu ya videonya ya, YouTube-nya ya, salat 23 rakaat 7 menit ya. Oke. Antum bisa nggak mengatakan salat ini pasti tertolak? Bisa nggak mengatakan? Bisa. Salat ini pasti nggak keterima. Boleh nggak kita mengucapkan itu? Bisa. Boleh nggak kita mengucapkan itu? Boleh. Loh, keterima nggak? Keterimanya kan urusan Allah. Ayo, kalau antum dikatakan seperti itu gimana antum jawabnya? Oke, tahu dari mana tertolak? Kan tertolak nggak tertolaknya itu urusan Allah. Antum jawabnya gimana? Karena nggak tumanina. Ayo, kita harus adu argumen dengan orang yang seperti ini. Karena nggak tumanina, Ustaz. Nggak tumanina. Jawabannya lebih spesifiknya seperti ini. Bu Ayu, karena Bu Ayu panitia nggak dapat hadiah. Masya Allah. Gini, oke, kalau masalah ikhlas nggak ikhlas gitu ya, kita nggak bisa intervensi. Masalah ikhlas itu di mana? Hati. Yang tahu ikhlasnya siapa? Allah. Kita nggak boleh turut campur. Oke. Tapi masalah sholat ini yang dilihat bukan hanya ikhlas atau tidaknya. Ada faktor yang kedua, apa itu? Sholatnya sesuai dengan contoh Nabi Muhammad atau tidak. Kalau sesuai, diterima. Insya Allah kita berharap diterima. Kalau nggak sesuai, pasti tertolak. Makanya jangan ada yang mengatakan, saya mau sholat subuh 10 rakaat. Ikhlas. Diterima nggak kira-kira sholat subuh 10 rakaat ikhlas? Ikhlas loh tapi. Kenapa nggak diterima? Karena tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Nah, dalam perkara itu tadi, Wahyu benar, orang yang sholat 23 rakaat 7 menit pasti tidak tumak ninah. Sedangkan tumak ninah adalah salah satu di antara rukun sholat. Maka boleh kita katakan tidak mungkin diterima. Tapi kalau yang liberal mengatakan, oh dari mana kita nggak tahu. Hati orang kan hanya ada di tangan Allah. Yang tahu diterima nggak diterima kan ya Allah. Maka ada faktor kedua kita kasih tahu bahwasanya diterimanya sholat, ya syarat sahnya sholat adalah tumak ninah. Ketika seseorang sholat dengan tumak ninah. Ini banyak orang yang Ramadan justru cari masjid yang setelah Fatihah itu, setelah itu baca wadduha sampai An-Nas. Jangan lebih dari itu. Ada yang seperti itu. Kalau imamnya panjang, Masya Allah, diobrolin, dirasanin. Kalau orang Jawa ngomong apa? Dirasanin, dighibahin. Ada yang seperti itu, panjang banget sih imamnya. Kan Rasul mengatakan harus melihat makmumnya gitu ya. Subhanallah. Banyak sekali syubhat-syubhat yang dimunculkan. Intinya satu, apa intinya?
tidak mau berjuang di bulan Ramadan. Masa Rasulullah yang dosanya sudah diampuni saja berjuangnya seperti itu, Pak? Yang pasti akan masuk surga, bahkan surga itu tidak mungkin dibuka sebelum Nabi Muhammad SAW yang membukanya dan memasukinya. Tidak mungkin dimasuki siapapun sebelum Rasulullah SAW memasukinya. Itu saja Rasulullah tetap ibadah kepada Allah, ya, berjuang di jalan Allah, berdarah-darah untuk menegakkan kalimat Allah. Masa kita yang belum ada jaminan dikit-dikit skip Ramadan, mentang-mentang buka bersama skip deh tarawehnya? Oh, jangan, sayang. Makanya Masya Allah, saya lihat di sini panitianya mengupayakan supaya meskipun buka bersama ada kajiannya, tetap diupayakan ada sholat tarawehnya, agar orang yang Masya Allah, sekarang kan banyak orang yang ngerti keutamaan sholat taraweh, ya, ketika datang itu bisa lebih lepas dia. Alhamdulillah, ternyata difasilitasi juga sholat taraweh. Ini termasuk diantara sesuatu yang harus kita apresiasi dari panitia, ya. Kemudian agar berbahagia di bulan Ramadan, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kita hendaknya menjadi orang yang dermawan, ya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah, tidaklah Rasulullah diminta sesuatu kecuali diberikan sama Rasulullah. Pernah suatu ketika datang satu orang minta ghanaman baina jabalaini, kambing yang jumlahnya itu nggak tahu berapa, tapi kambing itu sebanyak satu lembah di antara dua bukit. Oke, siapa yang mau tanya? Nah, Mas, siapa namanya? Ya, namanya siapa? Ali. Ali, kalau antum memiliki kambing sebanyak satu lembah, diminta orang, antum kasih berapa? 3 aja ya, sudah banyak itu ya. Masya Allah, Ali kasih 3. Siapa yang bisa lebih? Ayo. Siapa yang bisa lebih dari Ali? Punya kambing satu lembah, diminta kasih berapa? Bapak, kasih berapa, Pak? 10. Masya Allah. Oke, Bapak 10. Bapak yang di ujung? 10 juga. Masya Allah. Kita ini gitu, ya. Ini kambingnya belum ada, kita terlalu banyak mikir kita itu. Kambingnya udah ada belum, Pak? Belum, tapi 10 kelihatannya udah banyak ini. Subhanallah, Ali 3 aja. Rasul memiliki kambing satu lembah, diminta karena orang ini potensi. Mu'allaf, seorang mu'allaf ya. Mu'allaf itu, Pak, bayangkan ya. Mu'allaf itu tidak semua orang yang masuk Islam langsung mu'allaf. Itu salah satu di antara jenis mu'allaf, iya. Tapi ada jenis mu'allaf yang lainnya. Apa itu? Orang yang belum masuk Islam tapi dia tertarik dengan Islam, paham? Itu bisa dikategorikan apa? Mu'allaf. Boleh kita berikan sebagian zakat kepada orang ini. Nah, subhanallah, ini orang tertarik sama Islam dan luar biasanya apa? Dia adalah pemimpin satu kaum. Paham, Pak? Pemimpin satu kaum itu maksudnya kalau dia ini masuk Islam, ada potensi yang di belakangnya semua akan masuk Islam. Maka dia minta kambing satu lembah, kata Rasulullah, dikasih semua, Pak. Dikasih semua kambingnya. Sehingga orang ini pulang menemui kaumnya sambil mengatakan, "Ai qaum aslimu." Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqr. Karena sesungguhnya Muhammad kalau memberikan pemberian dia nggak takut fakir, Pak. Nggak takut fakir Rasulullah itu. Orang yang paling dermawan. Kita kadang mau kasih orang, kita lihat nih, waduh, udah berapa ini? Kalau di dompet kita ada uang warna merah, warna hijau, warna abu-abu. Ada orang datang minta, kita kasih yang warna apa? Abu-abu. Berapa itu abu-abu? 2.000. Kita kadang masih banyak mikir, Rasul enggak? Orang yang paling dermawan Rasulullah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kedermawanan Rasulullah itu akan bertambah berkali-kali lipat kapan? Ketika masuk bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi. Makanya Pak, yang baju hijau namanya siapa? Hah? Bapak Ronas. Di luar Ramadan biasa memberi. Kalau bisa bedakan. Kalau Ramadan harus lebih lagi. Pak Sony misalnya di luar Ramadan baca Quran khatam sebulan sekali. Contoh.
Berarti antum harus bedakan di Ramadan nggak boleh sebulan sekali, harus antum bedakan. Berarti berapa? Sebulan 1,5 kali, boleh. Yang penting beda gitu ya. Rasul adalah orang yang sangat dermawan di bulan Ramadan, ya. Maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa. Tuh kan ya. Kana lahu, maka orang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan puasa tersebut, tanpa Allah mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu tadi. Jadi kalau Pak Ronas pengen dapat hari ini, pengen dapat pahala puasa 10 kali, caranya gimana Pak Ronas? Kepada berapa orang? Ya dapat 11 kali berarti. Ya wajar ya, sudah mau adzan gini kadang kalau diajak hitung-hitungan masih itu. Berarti Pak Ronas kasih makan 9 orang. Sama puasanya Pak Ronas dapat 10 pahala, subhanallah. Dan ini tidak mesti langsung harus kasih nasi padang, enggak, paham ya? Enggak seperti itu. Bahkan kita kasih beberapa butir kurma itu sudah bisa disebut manfaat torasa iman. Atau beberapa hisap susu. Kalau zaman dahulu susu itu diperah, kemudian diletakkan di cawan nampan gitu ya. Maka ini diminum, berapa kali minum itu sudah termasuk di antara memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ya. Disebutkan ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sahabat Ibnu Umar itu yasumu wa la yuftiru illa ma'a masakin. Beliau kalau puasa enggak buka kecuali sama orang miskin. Subhanallah. Ya. Wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa 'ala ta'amih. Dan kalau dia sedang makan, tiba-tiba ada orang datang mau minta makanannya. Padahal dia sudah alokasikan untuk orang miskin sudah. Ini jatah dia nih. Ketika dia makan, ada orang miskin minta makanannya. Apa yang dilakukan? Akhadha nasibahu minat ta'ami wa qama fa'atahu sa'il. Maka dia ambil bagian dia yang dia rasa cukup buat dia nikmati, sisanya diberikan kepada orang miskin itu. Subhanallah. Makanya kalau Ramadan itu kadang ada istilah ini yang paling sering ngomong ibu-ibu nih. Apa istilahnya? Ustadz, puasa itu lapar mata, Ustadz. Ya Bu? Maksudnya lapar mata itu apa? Dia kalau mau cari takjil, cari buka puasa, Masya Allah dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, selesai. Ketika azan, dia makan kurma atau makan gorengan satu, udah kenyang, betul ya? Kemudian istilahnya apa? Wah, lapar mata ini. Lapar mata ini kan ungkapan apa? Penyesalan, betul ya? Penyesalan dong harusnya. Harusnya kalau sudah mengatakan lapar mata, besok nggak lagi dong. Iya nggak? Tapi apa yang terjadi? Besok ternyata lapar mata lagi. Ngumpulin makanan lagi, akhirnya dia tidak bagi. Harusnya dia bisa bersedekah. Dia bisa berikan ya makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Termasuk diantaranya kalau kita lihat, Masya Allah, ada satu keluarga, misalnya keluarga penghafal Al-Quran. Ini secara cerdas untuk dapat pahala dengan cara yang instan. Misalnya ada keluarga penghafal Al-Quran, Masya Allah, bapaknya penghafal Al-Quran, anaknya juga sedang hafal Al-Quran. Antum belikan kurma 3 kilo sukari, paling berapa sih? Berapa Pak? Nggak dagang Ustaz gitu. 135 sampai 140. Kasih supaya dia sahur, buka, makan kurma itu. Kalau dia baca Quran, antum dapat pahala baca Quran. Subhanallah. Mudah sebenarnya Islam ini. Allah dengan rahmatnya mudah memberikan kita kemudahan-kemudahan. Ya, cuma pertanyaannya mau atau tidak gitu ya. Kemudian ya, termasuk diantara mereka yang berbahagia ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan adalah mereka yang menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara maksiat. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi dia jadikan matanya, telinganya, lisannya tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Salah seorang sahabat mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil maharimi wal kadhib." Kalau kalian berpuasa, maka jadikanlah puasa pendengaran kalian, penglihatan kalian, lisan kalian daripada perkara-perkara yang haram. Berapa banyak orang yang nggak makan, nggak minum, tapi ribahin orang, tapi melihat yang
yang haram, maka puasanya orang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rubbas shaimi hadzuhu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maknanya dia nggak dapat pahala. Rasul juga mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta ketika puasa atau perbuatan dusta ketika puasa. Bagaimana perbuatan dusta? Contohnya ketika dia berdagang, dia menutupi aib daripada barang dagangannya. Itu perbuatan dusta. Atau ketika dia berdagang, dia letakkan yang buruk bagian bawah, yang bagus bagian atas. Atau dia curang dalam perkara timbangan. Itu perbuatan dusta. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah nggak butuh terhadap puasanya orang seperti ini, nggak butuh dia meninggalkan makannya, nggak butuh dia meninggalkan minumnya. Maka mereka yang berbahagia adalah yang ketika berpuasa Ramadan mereka senantiasa menjauhkan diri daripada kemaksiatan. Ya. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang dapat Ana sampaikan terkait dengan tema yang diberikan oleh panitia, arti kemenangan dan kebahagiaan Ramadan yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman. Kita manfaatkan beberapa menit untuk segmen tanya jawab, atau mungkin ada sebagian hadiah yang belum dibagikan. Saya akan berikan pertanyaan kepada antum semua. Tafadhol. Siapa yang bertanya dulu? Antum bertanya atau saya yang bertanya? Ayo. Ada pertanyaan, silakan. Oke, saya bertanya dulu ya. Yang angkat tangan dapat hadiah dari panitia. Oke, pertanyaannya, bagaimana kita dikatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW? Syaratnya apa? Ada 4. Yang mengikuti Rasulullah harus melaksanakan 4 perkara. Silakan. Ayo. Ibu-ibu, Masya Allah. Taat Rasul dilakukan dengan 4 perkara. Silakan. Yang nyatat, ada yang nyatat? Kalau ada yang nyatat itu langsung kasih hadiah itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena sangat jarang ini. Ayo, 4 kondisi seseorang dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Pertama, taat seluruh perintah. Masya Allah, yang pertama. Kedua, Membenarkan semua apa yang dikabarkan. Menjauhi perkara. Yang terakhir adalah ibadah sesuai syariat Rasul. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum. Benar. Ya. Karena pertanyaannya susah. Berapa lagi? Berapa lagi? 3 lagi? Oh, masih banyak. Oke. Oke, mungkin Ustadz Abdul Qawi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba. Sambil silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Isi waktu sebelum jam 6, ada 20 menit lagi sekitaran. Tayyib, doa. Tayyib. Ada 3 macam bentuk pengabulan doa. Oke. Sebutkan. Pak Sony lagi? Waduh, dagang anggar bisa. Jangan dong, saya juga pengen. Ayo. Oh, jangan, nah, buat ini ya. Ayo silakan. Ada 3 macam bentuk pengabulan doa. Ayo, ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dikabulkan langsung sesuai permintaan. Yang kedua ditunda dan diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga diganti dengan perlindungan dari keburukan. Gimana tadi? Ulang-ulang. Yang pertama? Yang pertama dikabulkan langsung sesuai permintaan. Yang kedua ditunda dan diganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga diganti dengan perlindungan dari keburukan atau kecelakaan. Masya Allah, boleh, bagus ya. Tapi yang kedua itu digantinya di mana? Di akhirat, ya, bukan di dunia, ya. Baik, Masya Allah. Ada lagi nih? Baik, ini ada pertanyaan sambil nanti dipikirkan soal untuk peserta. Di ayat di surah Al-Ankabut ayat 30, bolehkah kita berdoa dengan ayat tersebut untuk keadaan sekarang? Ya, karena kalau dibaca terjemahannya itu adalah doa untuk kaum Nabi Lut. Ya, doanya Nabi Lut agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong dirinya daripada kaum yang senantiasa berbuat kerusakan. Ala kulli hal, semua doa di dalam Al-Quran itu boleh kita baca. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran yang bisa kita baca. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Doa sapu jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Contoh doa di dalam Al-Quran lagi apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Kemudian contoh lagi di dalam Al-Qur'an Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi banyak sekali doa di dalam Al-Qur'an yang itu bisa kita baca. Ya. Yang itu bisa kita baca di dalam sholat kita, ketika kita sujud, kita baca doa-doa tersebut, itu diperbolehkan. Nggak ada masalah, karena maknanya juga selaras ya. Di mana zaman sekarang ini terjadi banyak kerusakan, maka doanya adalah Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku dengan menimpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala berlakukan ketentuan kepada mereka yang berbuat kerusakan. Itu diperbolehkan. Bahkan ini kan Al-Quran, boleh kita baca bahkan ketika kita dalam kondisi sujud. Kan sujud itu nggak boleh baca Al-Quran ya, tapi kita sepakat ketika itu kita tidak sedang baca Al-Quran, tapi kita sedang berdoa. Jadi boleh sampean kalau sujud membaca Rabbana atina fid dunya, itu boleh. Loh, itu kan Quran, nggak boleh kan orang kalau sujud rukuk baca Quran. Kita nggak sedang baca Quran, tapi kita sedang berdoa seperti yang ada di dalam Al-Quran. Baik ya. Masih lagi pertanyaannya, ada berapa lagi? 2 lagi. Oke. Kalau saya menyebutkan istilah salafus salih, para salaf, gitu ya. Saya sedang merujuk kepada generasi tertentu, sebutkan. Sering saya tadi mengucapkan para salaf, para salaf, para salaf. Itu siapa yang dimaksud para salaf? Angkat tangan. Ali. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Ya, yaitu para sahabat yang hidup bersama Rasulullah, tabi'in muridnya para sahabat, dan tabi'ut tabi'in muridnya para tabi'in. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Pertanyaan terakhir, ya, satu ya. Lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Sebutkan, dan apa yang dimaksud, kebahagiaan yang pertama itu maksudnya apa? Gitu.
Paham ya? Ada 2 kebahagiaan. Apa maksud dari kebahagiaan yang pertama? Coba, siapa? Bismillah. Bahagia ketika berbuka puasa. Hmm. Perasaan yang muncul, sadar kalau kita udah mampu menahan diri. Masya Allah, menahan diri, Ibu. Ibu lagi, misalnya tadi puasa, ada yang ngajak debat, ada yang ngajak untuk berantem. Ibu mengatakan ini so'im, saya puasa. Ibu hindari itu, bagus. Itu yang pertama. Yang kedua? Bahagia saat berjumpa dengan Allah. Bahagia saat berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan apa? Ampunan. Barakallahu fiik. Ya. Hadiah mana? Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Baik. Masya Allah, benar jawabannya. Mau ngasih hadiah mungkin logam mulia biar lebih semangat nih. Kayaknya berebutan ya nanti ngejawabnya. Baik ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ayo, semuanya apa aja? Mungkin tentang zakat fitrah, tentang fidyah ya Ustadz ya? Iya. Ayo mumpung lagi Ustadz, baik ingin dipertanyakan sekitar Ramadan dan puasa atau yang lain tentang sholat yang berbeda Muhammadiyah dan pemerintah. Ya. Bagaimana tuh Ustadz coba tentang sholat yang berbeda Ustadz? Oke, baik. Ya, khilaf ya para ulama berbeda pendapat mengenai perkara ini. Wallahu a'lam, masing-masing memiliki dalilnya. Tapi ketika kami membuka kitab-kitab para ulama terdahulu, maka pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih rajih adalah terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan ketika kalian menyaksikan hilal dan berbukalah, maksudnya apa? Berlebaranlah kalian ketika menyaksikan hilal. Dan itu dilakukan dengan metode ru'yah ya, metode ru'yah dengan melihat. Wallahu alam ya. Ada yang memiliki pendapat dengan metode hisab, ya kita hormati. Lakukan intinya kita sebagai kaum muslimin ya bersaudara ya. Jangan sampai khilaf yang memang sudah ada dari zaman dulu ini menjadikan kemudian kita berpecah, berbeda pendapat, kemudian kita saling bermusuhan. Jangan seperti itu ya. Maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kaum muslimin, dan termasuk di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah al-imamul adil, doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa daripada orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa atau sampai dia berbuka puasa. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Maka waktu yang tersisa ini ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bermunajat kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan-keutamaan ya, ampunan ya, dan pembebasan daripada api neraka. Dan tentunya tidak masalah ketika kita meminta perkara-perkara dunia selagi itu adalah perkara yang diperbolehkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.